Good morning. So gently in my ear, I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Welcome to Mila Sibau. Oke guys, kembali lagi ke channel saya Mila Sibau. Yang channelnya itu ya nggak serius-serius amat dan nggak bercanda-canda amat. Jadi kali ini gue mau menceritakan kembali, atau lebih tepatnya sih dongeng lagi, dari novel Sorry I Love You. Wih, dari roman-romannya, dari judul-judulnya nih udah kayak anak muda banget nih. Sorry I love you, maaf aku mencintaimu. Karena kayak banget itu kan drama yang sering kita lihat atau kayak sering kita temuin lah ya, dari SMA sampai kuliah pun tuh ya Allah, banyak banget tuh unsur-unsur cinta yang ada dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Oke, tanpa banyak basa-basi, panjang lebar kali tinggi, mari kita langsung aja ceritanya. Oke, Leo. Sorry I Love You, karya Fanny Salma. Mungkin diantara kalian kurang tahu sih novel ini, karena ya novel ini nggak se-booming novel Dylan atau novel Terelie. Ini hanya novel biasa, novel yang berisi kisah klasik yang rumit karena adanya cinta. Kisah tentang 4 hati yang saling mencintai, dan rasa cinta itu lebih dari seorang sahabat, yang dimana ungkapan sebuah cinta yang awalnya menjadi sebuah adanya persahabatan menjadi hilang. 4 hati yang awalnya bersatu atas nama persahabatan, 4 hati yang berikrar di bawah bintang untuk selalu bersama, tiba-tiba saling mundur dan menjauh karena adanya ungkapan cinta. Siapa aja sih dalam kisah ini? Ada sosok bidadari dalam kisah ini, dari 3 pangeran yang ada di dalam ini. Alisa Andriana. Dia sosok perempuan yang lucu, cantik, bagaikan princess dalam dongeng. Dia bertemu dengan teman-teman yang menyayanginya dan menghargainya dan selalu melindunginya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dan di persahabatan ini, Alisa ini sebenarnya dia agak-agak apa ya, kalau bahasa sekarang itu slack lah ya, itu sama Adit, Mario Raditya. Ya emang Adit tuh orangnya tuh cool, cuek, jutek, sekali ngomong judesnya minta ampun. Awal mereka bersahabat adalah diawali dengan Alvin. Alvin ini ya dia itu anaknya humor, friendly, dan dia ramah. Dia yang mengajak Alsa untuk selalu bermain dengan Radit dan Nile. Nile agak sama sih kayak Radit, cuman Nile masih bisa ramah sama orang. Kalau Adit
Jangankan ngomong, lihat tatapan matanya aja udah judes banget. Makanya Adit suka ngeledekin Alsa, dan mereka punya panggilan yang cukup unik, yaitu si anak TK. Lucu sih ya, bener sih, julukan itu sangat cocok sama mereka berdua sebenarnya. Sama-sama keras kepala dan semua kemauannya tuh harus diturutin, bener-bener kayak anak TK. Kalau nggak diturutin, cerewetnya minta ampun. Awalnya Alisa ini berpikir bahwa dia bisa menjalani persahabatan ini dengan tenang, seperti layaknya keluarga. Dia menemukan sosok dimana dia bisa ngeluarin jati dirinya sendiri. Alisa ini anak pertama dan anak tunggal sih dari pemilik usaha terbesar di Asia. Tapi dibalik itu, Alisa ini anak dari broken home. Ibu dan ayahnya udah bercerai, dan ayahnya ya sibuk dengan kerjaan. Bisa bayangin gak, Alsa ini katanya seperti rasi bintang Andromeda yang memiliki kisah seorang putri yang bergelimang harta, tapi dia gak bahagia sama hartanya. Karena apa? Karena dia kesepian. Dia gak punya teman dalam rumahnya. Tidak ada yang bisa diajak ngomong, cerita, bahkan sekedar untuk meminjamkan pundak dan berkata, "Alsa, tenang, ada papa kok di sini." Alsa hanya butuh itu. Dan ternyata waktu SMA, Alsa ketemu sama 3 pangeran yang melengkapi hidup dia, yang selalu ada saat Alsa butuh, saat sedih, senang. Mereka bertiga selalu ada di samping Alsa. Bahkan setelah Alsa dibully dan mereka bertiga tahu kalau Alsa ini anak broken home, mereka semua masih aja mau berteman sama Alsa. Tapi suatu ketika Alsa ini masuk ke dalam suatu permasalahan yang sangat rumit, dimana ternyata Alvin diam-diam menyimpan rasa lebih dari sahabat ke Alsa. Dan Adit pun sama, dia suka sama Alsa, tapi Alsa suka sama Nail. Sungguh rumit. Dan kebetulan lagi Alsa dijodohin sama Nail. Lucu gak sih dijodohin sama teman sendiri? Sangat rumit sih kisahnya Alsa. Suatu ketika ada sebuah pementasan drama di mana Alsa ini menjadi seorang putri dan pangerannya adalah Alvin. Di situ Alvin kayak melihat Alsa cantik banget. Adit pun sama, Nel pun sama. Hingga suatu ketika, suatu malam itu
ketahuan ternyata Adit, Alvin suka sama Alsa. Dan terkuak juga ternyata Nail dijodohin sama Elsa. Di situ Alvin sama Adit marah sama Nail. Dia pukul Nail di depan Elsa ternyata. Dan Elsa kecewa sama hal itu. Dia ngerasa kayak persahabatan ini hancur karena dia. Padahal enggak. Sebuah hubungan persahabatan itu hancur, retak cuma karena adanya cinta. Setelah kejadian itu mereka berempat sama sekali nggak ada yang bareng. Bahkan canda tawa mereka pun udah nggak terdengar di kelas. Adit yang benar-benar suka sama Alsa, dia kesepian. Dia ngerasa hampa tanpa teman-temannya. Dan di kehampaan itu masalah muncul, dimana Adit harus dipertemukan dengan masa lalunya yang nyakitin dia, yang bikin dia kecewa, yang bikin dia secuek sekarang. Adit mungkin gak tahan sama permasalahannya, sampai akhirnya dia kecelakaan. Adit kecelakaan dan akhirnya dia koma. Dan di situ Alsa baru sadar ternyata yang sebenarnya dia cintain itu bukan Nail, bukan Alvin, tapi Adit. Dia mencintai Romario Raditya. Di situ Alsa sangat sedih. Alsa menyalahin dirinya sendiri. Alsa selalu berpikir, kenapa sih gue harus jauhin Adit? Coba gue gak jauhin Adit, pasti Adit gak akan koma, dia gak akan kecelakaan. Semua pikiran negatif bercampur aduk dalam kesedihan Alsa. Dia selalu berharap ini hanya mimpi. Adit, jangan tinggalin gue, Dit. Itu yang selalu terucap dalam bibir Alsa. Sampai akhirnya Alsa tahu apa yang menyebabkan Adit seterpuruk itu, sehampa itu karena dia dan karena masa lalunya. Setelah seminggu akhirnya Adit bangun. Di situ dia mikir, dia nggak boleh egois sama perasaannya. Dia tahu Alsa itu suka sama Adit. Adit pun suka sama Alsa. Dia harus berkorban demi persahabatannya dan demi kebaikan sahabatnya. Hingga akhirnya Adit bisa ngungkapin perasaannya ke Alsa. Alsa pun sebaliknya, dia ngungkapin perasaannya ke Adit. Dan persahabatan mereka pun kembali lagi. Tawa mereka kembali, candaan mereka kembali, dan permasalahan mereka itu selesai. Mungkin kisah ini klasik dan ya
seperti kisah yang lain, percintaan seorang anak remaja. Tapi gue bisa bilang novel ini tuh beda dari novel lain. Entah kenapa gue ngerasa novel ini bagus dan ya relate dengan percintaan anak remaja zaman sekarang. Ya segitu aja sih cerita novel hari ini. Mungkin bisa disambung dengan novel-novel lain minggu-minggu berikutnya atau ya besok-besok lagi lah ya. Akan bersambung dengan novel-novel yang lain. Mungkin ada beberapa novel yang kalian tahu dan kalian suka juga. Stay tune dan tunggu kelanjutannya.